Kemarin itu waktu aku jalan-jalan ke channelnya Rico The Series, aku nemuin satu episode, kira-kira episode 15 ya kalau nggak salah, di season 2. Itu menarik loh buat aku. Tema yang diangkat adalah adab sebelum ilmu. Wow, kok bisa ya? Adab itu duluan sebelum ilmu. Padahal yang kita tahu selama ini, siapapun yang menguasai ilmu pengetahuan itu akan sejahtera ya hidupnya lahir dan batin. Tapi ini menggelitik banget, kok bisa adab itu ditempatkan di depan sebelum ilmu. Assalamualaikum. Satu, dua. Riko, kalau mau masuk kamar kakak, ketok pintu dulu ya. Dan salamnya di luar. Kalau kakak izinin, baru masuk. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya sahabat Cahaya Loka yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan saya, Galuh Kencana Wulan. Nah, sedikit cerita nih ya. Jadi, Rico The Series ini adalah salah satu film animasi baru karya anak bangsa yang diinisiasi oleh Teuku Wisnu, terus kemudian Tengku Wisnu, terus kemudian Arie Untung, dan juga satu lagi Mas Yuda Wirafianto. Dan ini, film ini baru saja dirilis awal tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. Dan tujuannya dibuat film animasi ini adalah untuk menjadi salah satu alternatif hiburan tontonan buat anak-anak selain yang udah ada seperti serial Upin Ipin dan juga Nusa dan Rara. Ada satu cerita nih di masa tabi'in, di mana pada masa itu ada seorang ulama yang sangat terkenal dengan keilmuannya ya, sangat luas dan mendalam, yaitu Imam Rabi'ah. Pada saat itu di mana sedang semangat-semangatnya ya, semua anak muda tuh semangat banget pengen menuntut ilmu, dan Imam Rabi'ah ini salah satu rujukan yang istilahnya pengen banget lah diikutin sama semua anak muda pada zaman itu. Termasuk juga salah satu salah satu pemuda yang bernama Malik bin Anas. Dia juga sama seperti pemuda yang lain ingin juga belajar ke Imam Rabi'ah ini. Lalu kemudian dia meminta izin nih pada sang ibu untuk menimba ilmu kepada Syekh Rabi'ah ini. Ibunya tentu saja mengizinkan karena memang siapapun yang menuntut ilmu pada zaman itu adalah kegiatan yang luar biasa keren lah ya istilahnya. Maka setelah beliau minta izin kepada sang ibu tuh cuma berpesan gini aja. Nak, jika engkau ingin mempelajari ilmu dari Syekh Rabi'ah itu, maka pelajarilah dulu adabnya. Pesan ini nih walaupun cuma pendek dan cuma satu ya, itu terngiang-ngiang terus di kepala pemuda tersebut, sehingga dia pun menjalankan pesan tersebut saat berguru pada Syekh Rabi'ah tersebut. Bertahun-tahun beliau akhirnya belajar, diterima menjadi murid, sampai akhirnya setelah bertahun-tahun belajar dia dijuluki sebagai Imam Malik, yang merupakan salah satu peletak dasar dari 4 mazhab besar umat Islam ya. Masya Allah, luar biasa kan ya. Nah, pesan yang disampaikan oleh sang ibu ini tetap dia pegang, sehingga itu pun juga diwariskan kepada murid-muridnya. Jadi dia juga akhirnya menjadi imam besar juga ya, terus kemudian menerima murid-murid yang belajar padanya, dan dia pun menurunkan pesan sang ibu itu sebagai warisan nilai, bahwa siapapun yang mau belajar tentang keilmuan agama hendaknya mempelajari dulu adab-adab guru-gurunya, seperti itu. Nah, akhirnya
idiom ini, adab sebelum ilmu itu sampai dengan hari ini masih kita bisa dengar, dan kayaknya juga masih relevan banget sih kalau misalnya dijalankan di zaman seperti sekarang ya. Sekarang kita cari dulu ya pengertian adab menurut KBBI. Di sini tuh adab menurut KBBI adalah diartikan sebagai kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau kesopanan atau akhlak, atau alias cara kita bersikap dalam merespon sesuatu. Nah, pada episode 15 di Riko The Series, ceritanya tuh ya, si Riko ini seorang karakter, di mana karakter si Riko ini adalah anak yang cerdas, kemudian sangat kekinian gitu ya, terus juga lucu, menggemaskan. Pokoknya tipikal anak zaman sekarang banget lah. Nah, si Riko ini ceritanya sedang mengalami kesulitan dalam membuat PR, lalu dia menghampiri kakaknya, si Kak Wulan itu. Namanya agak mirip ya dengan saya, Galuh Kencana Wulan, di bagian belakangnya. Nah, si Kak Wulan ini sedang berada dalam kamar, sedang menikmati me time-nya, lalu kemudian Riko masuk tiba-tiba, tidak mengetuk pintu dulu, langsung buka aja, kemudian mengucapkan salam sih, tapi mengucapkan salamnya setelah masuk di dalam, dan Kak Wulan gak berkenan dengan sikap Riko yang seperti itu, lalu menasehatinya, dan Riko gak terima. Akhirnya mereka berdebat, berantem gitu ya sedikit, dan kemudian Riko gak jadi minta ajarin Kak Wulan untuk PR yang sulit itu. Hingga akhirnya Riko ngambek masuk ke kamarnya. Nah, si Riko yang ngambek ini gak sadar kalau sesungguhnya dia telah berbuat salah dengan tidak mengetuk pintu terlebih dahulu, pintu kamar kakaknya. Akhirnya perdebatan di antara mereka diselesaikan oleh sang ayah dengan memberitahu bahwa sesungguhnya adab itu lebih penting dari sekedar ingin menyelesaikan PR yang sulit. Ayahnya memberi semacam gambaran, misalnya gini, kalau misalnya nggak diketuk pintunya, tiba-tiba masuk dan Kak Wulan sedang ganti baju, gimana? Akhirnya dengan pemahaman itulah Riko memahami kesalahannya di mana, lalu kemudian meminta maaf pada Kak Wulan. Nah, peristiwa si Riko ini kayaknya memang sangat relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kita nih cenderung banyakkan memberikan energi yang cukup besar dalam mencari keilmuan. Tapi kita suka lupa bahwa sebenarnya menyelipkan pendidikan akhlak itu juga, atau pendidikan adab itu juga penting gitu ya. Karena kan memang selama ini tuh di masyarakat stigma yang ada tuh kalau misalnya mencapai ilmu setinggi-tinggi mungkin, maka asumsinya tuh bisa lebih sejahtera dengan gampang, dengan lebih mudah daripada mereka yang tidak memiliki ilmu. Tapi mereka lupa kalau sebenarnya di balik kegiatan menuntut ilmu itu juga penting untuk menanamkan adab yang baik gitu ya. Nah, kalau sahabat nggak lupa atau menyimak video aku yang sebelumnya yang aku buat, yang temanya tentang Life Begin at 40s, itu tuh ada dibahas tentang tahap perkembangan seorang manusia ya. Nah, itu ada kalau nggak salah di tahap ketiga, diceritakan bahwa di tahap itu seorang manusia tuh belajar untuk mengembangkan perilaku bermakna kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, di sini tuh keterampilan adab diajarkan menjadi tugas perkembangan ya, bagaimana dia bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia harus berinteraksi dengan sosial biar diterima sesuai dengan harapan sosial. Nah, itu belajarnya di usia fase itu. Dan perhatikan, setelah itu di fase selanjutnya lah baru seorang manusia diberi tugas untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan. Jadi ini tuh cocok banget ya dengan idiom adab sebelum ilmu. Jadi sebelum anak-anak di usia sekolah bersekolah, mereka diberikan tugas perkembangan untuk memiliki keterampilan dasar berinteraksi sosial yang udah pasti menggunakan adab, dan juga mengurus tentang dirinya sendiri juga. Nah, teman-teman, di Asia ini sudah ada contohnya negara yang menjadikan
adab ini sebagai kurikulum dasar. Ya, based on tadi yang tahap perkembangan juga ya, bahwa sebelum masuk sekolah itu harus dikuatkan dulu keterampilan dirinya gitu ya. Ternyata di Jepang juga sudah memakai itu menjadikan kurikulum di sekolah dasar. Kenapa? Karena sesungguhnya Jepang itu punya pengalaman yang lumayan panjang ya sejarahnya, di mana dia pernah mencapai puncak kejayaan, ya kan? Kenapa mencapai puncak kejayaan? Karena dia sempat pernah menjajah negara lain, artinya dia punya kekuasaan kan, karena menjajah negara lain, yaitu negara kita, salah satunya negara Indonesia. Pada saat itu mereka merasa berkuasa gitu ya, sehingga menjajah negara lain, sampai-sampai mereka juga mempropagandakan semacam moto gitu ya, 3A, yaitu Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia, Nippon cahaya Asia. Wow, bayangin. Jadi mereka tuh bener-bener pede banget bahwa mereka lah yang nanti akan menyatukan Asia itu menjadi sebuah kumpulan negara yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Itu kan berarti pede banget ya, mereka merasa dirinya berkuasa kan. Tapi nggak berapa lama setelah mereka melakukan hal itu, mereka menjajah Indonesia juga. Akhirnya mereka malah kemudian hancur oleh peristiwa Nagasaki dan Hiroshima yang dibom oleh Amerika Serikat. Nah, disitulah mereka berada pada titik nolnya lagi. Istilahnya itu kalau iklan Pertamina tuh mulai dari nol ya. Nah, itulah saat-saat dimana Jepang jatuh dan hancur oleh kesombongannya sendiri. Nah, pada waktu itulah mereka segera bangkit dan belajar dari kesalahan, sehingga memasukkan kurikulum tentang adab ini pada sekolah-sekolah dasar ya. Untuk apa? Untuk membentuk pribadi yang lebih berkarakter lagi, karena mereka sudah punya pengalaman negara yang dipimpin oleh kesombongan, keserakahan, dan juga kekejian itu bisa menghancurkan. Dan kita bisa lihat teman-teman, hasilnya hari ini siapa yang nggak kenal Jepang? Jepang itu termasuk dari negara di Asia yang maju ya. Kalau misalnya kita ke sana, aku sendiri belum pernah ke sana, tapi sering melihat liputan tentang negara Jepang, di mana negara itu menjadi negara yang lumayan bersih, disiplinnya tinggi ya, tertib ya. Sampai-sampai kalau teman-teman pernah menyaksikan di video yang lain, itu got aja bisa jadi tempat hidupnya ikan ya, nggak, saking jernihnya gitu. Sampai pernah juga aku lihat banjir aja itu tuh nggak ada tumpukan sampah. Beda kalau kayak banjir di sini ya, sampahnya udah menggunung kemana-mana. Belum lagi dimana mereka tuh disiplin banget mengantri, terus kemudian mereka juga dalam suasana pesta olahraga internasional, aku lupa apakah Asian Games atau Piala Dunia, pokoknya mereka tuh kelar acara itu mereka bawa plastik mana-mana ya, beberes, jadi sampah-sampah itu dimasukin ke dalam kantong plastik yang mereka bawa. Itu juga terjadi pada jamaah haji dari Jepang, sama, mereka bekal kantong plastik buat mengutin sampah yang mereka temukan. Itu tuh kayak udah mendarah daging gitu loh. Karakter-karakter keren kayak gitu tuh udah mendarah daging akibat dari mereka belajar dari kesalahan masa lalu yang sudah mereka pernah lakukan gitu ya. Nah, inilah jadi menjadi sebuah semacam evaluasi bahwa pentingnya adab untuk dipelajari sebelum ilmu tuh yaitu untuk menjadikan seseorang berkarakter lebih kuat. Karena kalau sudah kuat, jauh dari kesombongan, maka ilmu itu akan semakin bermanfaat. Kalau dilihat dari negara Jepang seperti itu ya. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita mengkondisikan pendidikan adab ini dalam rumah, khususnya dalam pendidikan terhadap anak-anak. Jadi di tahapan perkembangan sendiri, kita sudah bisa mulai mengajarkan adab itu sejak dari bayi lahir 0 sampai 2 tahun itu bayi belajar dengan menggunakan sensornya, yaitu sensor tuh panca indera dan motoriknya ya, gerakan gitu ya. Dari sensor motorik itu mereka belajar
lebih kepada, jadi yang lebih berfungsi itu fungsi pendengaran dan juga sentuhan. Nah, kita sudah bisa mulai tuh mengajarkan tentang adab dengan cara misalnya kita sering berbicara dengan mereka, bayi-bayi itu ya, misalnya kalau mau gantiin popoknya kita minta izin dulu, maaf ya bunda ganti dulu ya popoknya, misalnya seperti itu. Atau misalnya saat berpamitan gitu ya, dengan mengucap salam itu kita sambil, misalnya sang ayah pergi ke kantor pamitan ke bayinya gitu, dengan mencium tangan si bayi, assalamualaikum ayah berangkat dulu ya. Nah, hal-hal semacam itu yang kita berikan pada saat mereka di usia 0 sampai 2 tahun itu bisa melekat menjadi pendidikan adab bagi mereka gitu ya, walaupun mereka belum paham secara kemampuan kognitifnya, tapi mereka mendengar dan merasakan sentuhan dari orang tuanya. Itu bisa dimulai dari situ. Lalu tahap selanjutnya itu usia 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini tuh anak-anak sudah mulai belajar sesuatu tuh dari simbol-simbol, gambar-gambar, dan juga dari keteladanan. Kita bisa memasukkan pendidikan adab dengan cara misalnya dengan membacakan cerita ya yang isinya tentang bagaimana belajar adab, lalu kemudian juga dari video-video, salah satunya bisa dari Rico de Series tadi ya. Oh ya, kalau yang belum tahu boleh main ke channelnya, jangan lupa subscribe ya, dan juga jangan lupa subscribe channel ini juga biar kita bisa sama-sama belajar terus-terusan bareng-bareng ya. Nah, jadi di usia 2-7 tahun tuh anak-anak belajar dari simbol dan juga keteladanan. Jadi mereka belajar bagaimana cara memberi salam saat masuk rumah, bagaimana cara misalnya meminta izin jika masuk kamar orang, atau meminta izin saat bertamu, atau belajar mengantri. Itu bisa dengan kita teladan langsung gitu ya, bisa juga dengan menggunakan gambar-gambar di buku cerita, ataupun dari video dengan pendampingan. Tahap selanjutnya itu di usia 7-11. Nah, itu pendidikan adabnya selain dari contoh-contoh, selain dari gambar, video, kita sudah mulai bisa memberikan penjelasan yang sederhana saja. Sederhana dan real pada saat itu, karena itu masuk di operasional konkret. Jadi sesuatu yang nyata-nyata, yang konkret, yang bisa terlihat oleh anak-anak. Jadi belum bisa ke abstrak, hal yang tidak terlihat ya. Nah, itu misalnya kita kasih tahu kayak tadi ayahnya Rico, misalnya kalau misalnya Rico tidak mengetuk pintu dulu masuk kamar Kak Wulan, bagaimana kalau Kak Wulan sedang mengganti baju? Kan Kak Wulan jadi malu. Nah, penjelasan sederhana seperti ini lebih masuk akal dibanding kalau misalnya kita menjelaskan hal yang lebih rumit dari itu, misalnya hal yang membahas tentang kenapa harus mengetuk pintu berdasarkan misalnya ayat Al-Quran atau hadis atau cerita-cerita yang mungkin itu abstrak bagi mereka. Nah, itu mereka belum bisa paham, tapi kalau dikasih contoh-contoh yang sederhana gitu mereka bisa memahaminya. Lalu tahap selanjutnya itu di usia 11 tahun ke atas. Nah, baru di tahap inilah kita memberikan pendidikan adabnya itu lebih kompleks. Selain tadi memberikan penjelasan sederhana, kita juga sudah bisa memberikan dalil-dalil, memberikan contoh-contoh kisah, kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang mereka nggak pernah lakukan tapi mereka bisa membayangkannya gitu ya. Nah, itu bisa lebih kompleks, itu bisa kita mulai berikan di usia 11 tahun ke atas karena kognitifnya sudah siap untuk menerima. Nah, teman-teman, pendidikan adab ini yang biasa di dunia perkembangan itu kita sebut moral, itu tuh ada level-levelnya seperti keripiknya Mak Icih ya. Dari level 1 sampai level 10 tuh pedasnya berasa gitu ya. Nah, tapi kalau ini levelnya itu ada 6, level kebaikan itu ada 6, atau level morality itu ada 6. Level yang paling rendah itu adalah level dimana orang melakukan kebaikan itu karena ingin mendapatkan reward dan menghindari punishment atau hukuman. Jadi ingin mendapatkan hadiah atau ingin menghindari hukuman. Contohnya misalnya
seorang anak di kelas udah tahu nih kalau misalnya mereka melakukan adab-adab seperti memberi salam, terus meletakkan sepatunya di rak sepatu itu mereka akan mendapat bintang, maka tujuan mereka melakukan itu tuh ya demi bintangnya, bukan karena adanya kesadaran gitu ya. Nah, itu tahap yang paling rendah seperti itu. Atau contohnya gini, misalnya seorang pegawai masuk ke kantor tuh lebih pagi gitu ya. Selain karena dia ingin dibilang pegawai yang rajin, bisa juga dia menghindar supaya tidak terlambat dan dapat potongan gaji, misalnya kayak gitu ya. Karena misalnya hukumannya kalau terlambat dipotong gaji, maka untuk menghindari itu dia datang lebih pagi. Itu contoh dari level kebaikan di level 1 yang paling rendah. Lalu di level kedua itu adalah dimana seorang melakukan kebaikan karena ada sistem timbal balik. Jadi ada untungnya nggak buat dia. Kalau ada untungnya oke, dilakuin. Kalau enggak ya ntar dulu deh ya. Kira-kira seperti itu. Contohnya gini, misalnya seorang anak disuruh ibunya untuk nganterin kue ke suatu tempat. Nah, dia girang tuh segera mengantarkannya karena dia berpikir, oh ya aku nganterin kue ini ke tempat pesanan ibu, berarti nanti aku sekalian nih bisa mampir untuk main ke rumah temenku. Nah, ada timbal baliknya, jadi ada keuntungan bagi dia, makanya dia mau melakukan hal itu. Itu ada di level 2. Nah, level 3 yaitu level di mana seseorang melakukan kebaikan itu karena gitu tadi. Jadi di masyarakat itu ada semacam gambaran bahwa kalau orang baik itu melakukan hal-hal yang baik. Nah, di level 3 ini biasanya orang-orang melakukan kebaikan karena itu. Karena ingin dinilai sebagai seseorang yang baik di mata masyarakat. Nah, contohnya misalnya seseorang anak nih ya, ketika ayahnya pulang kantor membawakan minum untuk ayahnya, dia melakukan itu karena dia tahu perilaku itu adalah perilaku seseorang anak yang soleh dan baik. Makanya dia kerjakan itu untuk mengejar itu tadi, untuk mengejar status anak baik tadi. Atau misalnya seorang manajer yang ramah kepada bawahannya, sering senyum gitu ya, terus sering menyapa, semata-mata karena dia ingin berada pada julukan sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang ramah. Nah, itu ada di level 3. Kemudian di level 4, itu adalah di mana seseorang melakukan kebaikan karena norma yang berlaku dan supaya terjadi keharmonisan. Misalnya contohnya gini, seseorang pengendara berhenti di lampu merah karena dia tahu itu adalah merupakan kesepakatan secara umum, dan ketika dia melakukan itu maka terjadilah harmonisasi karena jadi terhindar dari kecelakaan ya kan. Nah, itu adanya di level 4. Terus level selanjutnya yaitu level kelima, yaitu level di mana seorang melakukan kebaikan itu karena atas norma yang disepakati untuk kepentingan bersama. Contohnya yang sekarang sedang kita hadapi, adanya untuk menjalankan prokes 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, ini kalau kita taat melakukan ini, itu bisa dikategorikan di level 5 ini ya, karena untuk kepentingan bersama kita melakukannya supaya wabahnya tidak menyebar. Jadi kita melakukan prokes 3M itu. Nah, level selanjutnya yang paling tinggi itu level ke-6. Seseorang melakukan sebuah kebaikan itu karena dia menyadari bahwa itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia, atau lebih khususnya lagi kita sebagai seorang muslim. Contohnya misalnya membantu orang membantu orang tunanetra menyeberang jalan, terus kemudian membuang sampah pada tempatnya, terus kemudian menyeberangi jalan dengan menggunakan tangga penyeberangan jalan gitu ya. Terus kemudian berusaha untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, dan juga hal-hal lain yang sifatnya kesadaran ya. Jadi memang itu tumbuh karena dia tahu begitulah seharusnya seorang manusia berperilaku. Nah, teman-teman, 6 level ini adalah 6 level yang tidak terikat oleh usia seperti tahapan-tahapan sebelumnya gitu ya. Jadi
siapapun bisa melalui level ini. Maksudnya gini, jadi dia nggak terikat dengan usia. Seorang dewasa bisa saja berada di level 3, seorang anak kecil bisa saja berada di level 5 atau 6, tergantung dari pengalaman dan situasinya masing-masing. Dan uniknya level ini itu untuk sampai ke level 6 harus melewati level 1, 2, 3, 4, dan 5 dulu, baru bisa ke level 6. Nah, waktu untuk berubah dari level 1 ke level 2 dan seterusnya itu memang tidak ada batasan. Itu bisa saja cepat, bisa saja stagnan atau berhenti, atau bisa saja sangat lambat. Kayak tadi aku udah bilang, bisa saja seseorang yang dewasa itu masih berada di level 1 ya, level reward dan punishment, dan bisa saja anak sekolah dasar itu sudah sampai pada misalnya ke tahap atau ke level 5 atau ke 6. Itu tergantung dari pengalamannya masing-masing. Nah, luar biasa ya. Jadi bahasan hari ini tuh adalah sebagai evaluasi diriku sendiri saat menyaksikan serial Rico The Series yang bertemakan adab sebelum ilmu. Ini tuh luar biasa banget. Terima kasih untuk channel Rico dan Series yang sudah memberikan inspirasi sehingga aku jadi bisa mengevaluasi diri lagi. Kira-kira sampai hari ini aku sudah ada di level yang keberapa ya? Oke, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.